Menurut Anda, apakah perlu mengaplikasikan pupuk daun pada tanaman cabai? Pada video podcast kali ini, saya akan menjelaskan sebenarnya perlu atau tidak sih pupuk daun untuk tanaman cabai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi dengan saya Yayan Wiyandiana. Pada video podcast yang lalu-lalu kita kan sudah membahas tentang tanaman cabai. Cuman memang di sana kita bahas itu tentang lebih ke arah nutrisi makro yang melalui sistem kocor ataupun tabur ya dalam aplikasinya. Nah, pada video podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang seberapa penting pupuk yang aplikasinya melalui sistem semprot atau foliar, sahabat Mutiara. Nah, jadi nanti disimak saja materi podcastnya, sahabat Mutiara. Namun sebelumnya, bila ada pertanyaan ya, misalkan ada pertanyaan dari sahabat Mutiara mengenai nutrisi cabai, silahkan ditulis di kolom komentar, sahabat Mutiara. Oke, sahabat Mutiara, selanjutnya mari kita simak materi presentasi video podcast di episode kali ini. Perlukah aplikasi pupuk daun pada tanaman cabai? Sebelum menginjak ke materi, seberapa sih aplikasi pupuk daun untuk tanaman cabai? Mungkin sahabat Mutiara sudah tidak asing lagi namanya pupuk daun ya, sahabat Mutiara. Pupuk daun itu adalah pupuk yang dilarutkan dalam air, kemudian disemprot atau lebih dikenal dengan foliar ke bagian daun. Jadi intinya pupuk daun itu pupuk yang diaplikasikan melalui semprotan ke daun tanaman cabai, sahabat Mutiara. Nah, itu adalah pupuk daun. Nah, selanjutnya kenapa sih pupuk daun itu harus diaplikasikannya melalui daun, sahabat Mutiara? Gini, sahabat Mutiara, di awal-awal saya sudah menyebutkan bahwa tanaman cabai itu harus terpenuhi semua kebutuhan unsur haranya. Ya, 12 unsur hara, makro dan mikro, itu sebenarnya harus diaplikasikan ataupun harus dipenuhi untuk tanaman cabai supaya hasilnya lebih optimal dan lebih optimal, sahabat Mutiara. Cuman gini ke sahabat Mutiara, kadang kita di lapangan itu mungkin ketika kita nabur pupuk, misalkan untuk tanaman cabai kita sistem tunggal atau tabur. Nah, terus udah gitu turun hujan, sahabat Mutiara. Yang biasanya mungkin ada pupuk-pupuk yang misalkan yang kena air hujan, terus dia run off itu jadi terbawa air hujan, sahabat Mutiara. Tentu ini untuk tanaman yang cabai yang sahabat Mutiara ataupun para petani ditanam, ya tentu serapan unsur hara tentu tidak optimal. Nah, jadi pupuk daun itu penggunaannya itu sebenarnya simpel, sahabat Mutiara. Hanya melengkapi unsur hara yang kurang ketika kita aplikasikan melalui taburan atau kocoran melalui sistem semprot atau foliar. Karena kenapa, sahabat Mutiara? Di daun itu ada stomata. Sebenarnya stomata itu lebih responsif menyerap unsur hara yang terlarut di dalam pelarut yang disemprotkan ke daun, sahabat Mutiara, daripada penyerapan unsur hara pada akar. Tetapi bukan berarti kita mengaplikasikan pupuk melalui sistem kocoran atau taburan itu tidak efektif. Tidak seperti itu, sahabat Mutiara.
Tapi ya alangkah lebih baiknya kan, kalau kita di bawahnya misalkan dengan sistem tugal atau kocoran, kita sudah full, sudah sempurna, sudah seimbang, ditambah lagi kita support bagian bagian atasnya dengan sistem foliar atau penyemprotan, itu kan alangkah lebih bagus sahabat mutiara, dan hasilnya pun pasti lebih optimal seperti itu. Selanjutnya, kandungan dalam pupuk daun itu apa? Ini sebenarnya mungkin sahabat mutiara atau para petani sudah tidak asing dengan namanya pupuk daun. Nah, cuman saya di sini akan sedikit mengulas bahwa ya sama seperti pupuk yang sistem taburan sahabat mutiara. Dalam pupuk daun itu ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Cuman memang untuk unsur hara biasanya nih ya, biasanya ada beberapa pupuk daun yang memang kandungan unsur hara mikronya itu lebih dominan, karena dia diaplikasikan di lahan atau melalui sistem kocor atau taburan itu kurang untuk mikronya. Nah, jadi selain unsur hara makro ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium, biasanya pupuk daun itu ada beberapa pupuk yang memang kandungan mikronya tinggi sahabat mutiara. Nah, kenapa pupuk daun juga perlu? Ya, pupuk daun itu perlu diaplikasikan. Jadi dalam dunia pertanian itu ada namanya hukum Liebig, hukum minimum. Jadi biasanya ketika kita mengaplikasikan salah satu unsur hara ke tanaman cabai kurang, itu bisa jadi faktor pembatas untuk produksi. Contoh, ini aja contoh saja. Sahabat mutiara sudah menggunakan unsur hara makro lengkap, misalkan nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sudah lengkap sahabat mutiara aplikasikan melalui sistem kocoran. Karena namanya alam itu kan kita tidak bisa menerka. Misalkan pupuknya terbawa misalkan hujan ataupun misalkan karena terjadi volatil ke udara, itu kan tentu saya sebutkan berulang-ulang, tanaman cabai itu menyerap unsur hara pasti kurang baik, dan itu berarti ujung-ujungnya ke produksi kurang optimal sahabat mutiara. Sama di sini dalam hukum minimum, misalkan kita kurang mengaplikasikan unsur hara mikro, itu bisa jadi faktor pembatas sahabat mutiara. Jadi biasanya dalam tanaman itu faktor pembatas yang terkecil itu yang memang jadi tanaman itu gini, produksi tanaman itu ditentukan oleh faktor pembatas yang terkecil yang tersedia. Jadi misalkan kalau sahabat mutiara unsur mikronya kurang tersedia di tanaman, yaitu sahabat mutiara hasil pun mengikuti yang kurang tersedia. Ya, karena sahabat mutiara bisa tahu kalau misalkan kekurangan mikro di awal-awal saya sebutkan, misalkan pucuknya keriting, tidak si daunnya tidak membuka keriting, malah si pucuknya keriting, terus produksi fotosintesis dalam tanaman pun kan terganggu. Namanya fotosintesis itu kan tujuannya untuk supaya energi untuk pembuahan ataupun pembesaran daun-daun yang muda itu kan sangat diperlukan sahabat mutiara. Jadi tetap perlu aplikasi selain yang utama ya sahabat mutiara. Jadi pupuk daun ini perlu diaplikasikan untuk tanaman cabai. Nah, ini salah satu beberapa produk pupuk dari Merauke Tetap Jaya untuk pupuk daun ya. Ya, ini untuk pupuk mikronya ada pupuk mikro majemuk. Di sini ada namanya Phytoplague, Merauke Phytoplague. Nah, jadi saya sebutkan di awal tadi bahwa ada pupuk daun yang memang kandungannya mikro semua sahabat mutiara. Jadi mikro semua sahabat mutiara itu tidak perlu mencari Fe di mana, Mn di mana, Zn di mana, atau mangan di mana. Cukup simple, udah satu saset ini sudah lengkap semua unsur hara mikronya, yaitu di Merauke Phytoplague. Selanjutnya kami juga ada Profit Series. Jadi Profit Series ini adalah pupuk NPK ya, ini NPK tapi untuk difoliar melalui daun sahabat mutiara. Di sini ada Profit Hijau,
Ada profit merah, ada profit orange, dan ada profit maxi. Nah, ini adalah Merauke Phytoplax. Nah, Merauke Phytoplax ini sangat penting untuk tanaman sahabat mutiara. Karena ketika unsur hara mikro kita tidak terpenuhi untuk tanaman, tentu ini akan jadi faktor pembatas untuk hasil produksi yang optimal sahabat mutiara. Untuk Phytoplax, untuk tanaman cabai itu dimulai aplikasinya sekitar ya 2 minggu lah, 2 minggu setelah tanam, terus interval 2 minggu sekali, itu baru diaplikasikan Merauke Phytoplax. Ini boleh nggak dicampur dengan Profit Series? Boleh sahabat mutiara, tetapi mungkin untuk Phytoplax ini karena dia mikro, biasanya intervalnya sekitar 2 minggu sahabat mutiara. Jadi tanaman cabai satu musim itu ya 6-7 kali lah aplikasi Phytoplax sahabat mutiara. Dosisnya sangat kecil, 2,5 gram saja per tangki atau per pompa yang 17 liter ya sahabat mutiara. Kalau misalkan sahabat mutiara ingin yang 1 drum atau 200 liter, kita ada kemasan yang 25 gram. Nah ini adalah salah satu keuntungan Phytoplax. Dia kandungannya pupuk majemuk. Jadi selain di sana banyak unsur hara mikro yang dibutuhkan untuk tanaman. Ya cukup lumayan komplit sahabat mutiara ini Merauke Phytoplax ini. Jadi silahkan dicoba dan diaplikasikan untuk tanaman cabai yang sahabat mutiara budidayakan. Nah ini ada pupuk NPK untuk sistem foliar ya, untuk sistem semprot. Ada Profit Hijau. Kalau saya kami pupuk Profit Hijau itu supaya apa tujuannya? Supaya daun hijau sehat. Ingat ya, daun hijau yang sehat. Bukan daun hijau yang tidak sehat sahabat mutiara. Daun hijau yang sehat gitu. Kalau beda, karena gini, kalau misalnya tanaman terlalu subur pun kurang bagus, karena biasanya dia rentan terserang penyakit ataupun hama-hama yang PT lah, mau belalang ataupun misalkan yang lainnya ulat gitu kan sahabat mutiara. Profit Hijau ini segmentasinya untuk tanaman di masa vegetatif ataupun untuk di tanaman cabai itu di masa vegetatif itu umur 1-4 minggu lah. 4 minggu setelah tanam. Dosisnya 3 sendok per tangki sahabat mutiara. Sendok makan ya. Ini 3 sendok makan per tangki. Terus semprotkan. Nanti bisa dicampur dengan Phytoplax ya. Jadi misalkan di minggu kedua campur Phytoplax, di minggu keempat bisa campur Phytoplax. Itu lebih lengkap unsur haranya. Disemprotkan mulai daun ya. Nah ini keuntungannya. Jadi ini karena di Profit ini adalah salah satu pupuk NPK yang dari kami yang sistem foliar ya, atau sistem semprot di masa vegetatif. Ini hanya untuk membantu supaya di masa vegetatif itu tanaman bisa cepat berkembang, pertumbuhannya lebih cepat. Yang kedua, nah ini ada Profit Merah sahabat mutiara. Profit Merah ini cenderung dipakai menjelang pembungaan ya, di pas pembungaan. Biasanya di umur 5-8 minggu setelah tanam. Karena di Profit Merah ini kan kayaknya kandungan P lebih tinggi ya sahabat mutiara. Jadi ini NPK masih NPK ya. Ada kandungan NPK-nya nanti bisa dilihat di slide berikutnya itu berapa persen ya untuk Profit Merah. Jadi tujuan Profit Merah itu diaplikasikan supaya pembungaannya baik. Jadi membantu selain kita di bawahnya ada unsur hara ya, pupuk yang lainnya diaplikasikan, atasnya kita aplikasikan Profit Merah. Jadi untuk Profit Merah ini aplikasikan di fase masa generatif maupun generatif. Dosisnya masih sama sekitar 3 sendok per tangki ya, 3 sendok makan per tangki atau per pompa. Seperti itu. Nah ini Profit Merah ya, kandungannya sekitar berapa itu 18% sama 30% fosfat ya, sama berapa 15%an kalium lah. Jadi memang ini cenderung untuk fase menjelang generatif sahabat mutiara. Jadi pakai dulu ini Profit Merah. Oke, selanjutnya ini ada Profit Orange. Nah, kalau Profit Orange ini segmentasinya adalah kita aplikasikan kalau tanaman cabainya sudah mulai besar
dan biasanya mulai pas pematangan buah. Jadi tujuannya supaya bobotnya lebih berat, dan kalau misalkan sahabat mutiara ingin misalkan keluar warnanya, biasanya kan cabai itu pengen warnanya yang merata gitu sahabat mutiara, merahnya merah menyala gitu kan, supaya dihargai pasar itu lebih tinggi. Ini pakailah ini Profit Oranye itu kandungannya sekitar berapa ya, kaliumnya 39%. Dan di sini juga di Profit Oranye ini banyak unsur mikronya sahabat mutiara. Jadi ya memang silahkan dicoba diaplikasikan. Mulai umur 8 sampai 9 minggu setelah tanam lah, itu mulai aplikasi Profit Oranye ini ya, Profit Oranye ini. Dosisnya silahkan 3 sampai 4 sendok lah, minimal 3 sendok sahabat mutiara per tangki. Jadi untuk Profit Oranye ini segmentasinya ketika buah sudah turun buah ya, sudah ada buah, terus pas mau masa menjelang panen lah biasanya sahabat mutiara. Oke. Ini Profit Oranye ini ya, ada kandungannya lebih lengkap sebenarnya sahabat mutiara untuk fase masa buah ya, pembentukan buah. Bisa dilihat di slide. Jadi memang ini pupuk NPK Manjemuk untuk foliar yang lumayan lengkap lah untuk tanaman cabai. Selain makro dan ada juga mikro. Nah, bisa dilihat ya, ada kandungan Fe, Zn, Fe, terus apalagi boron juga kalau nggak salah ada di situ, sulfur, udah lengkap lah ini semua sahabat mutiara. Oke sahabat mutiara, demikian materi presentasi podcast episode kali ini. Nah, jangan lupa terus media sosial kami terus dipantau supaya sahabat mutiara bisa lebih update mengenai informasi seputar pertanian sahabat mutiara. Ada di channel YouTube ada NPK Mutiara TV. Jangan lupa di subscribe dan pentung tanda loncengnya untuk NPK Mutiara TV di YouTube ya sahabat mutiara. Terus ada juga di Telegram, kami di sana ada komunitas, di sana bisa diskusi, terus bisa berbagi informasi, sharing pengalaman di lapangan sahabat mutiara. Ada komunitas NPK Mutiara TV di Telegram, silahkan gabung di sana sahabat mutiara untuk bila pengen berdiskusi. Selanjutnya kunjungi juga website kami. Nah, ini kalau di website ini itu lebih lengkap lagi sahabat mutiara. Jadi ada brosur, ada informasi produk. Jadi silahkan dikunjungi npkmutiara.com. Nah, terus selain itu di media sosial kami juga ada di Facebook ya. Silahkan di like di Merauke Tetap Jaya, Facebook Merauke Tetap Jaya. Terus jangan lupa satu lagi ada di Instagram Merauke Tetap Jaya. Silahkan sahabat mutiara di follow akun Instagram Merauke Tetap Jaya. Oke. Demikian materi presentasi pada podcast episode kali ini sahabat mutiara. Jadi ya seberapa penting sih sebenarnya pupuk daun diaplikasikan untuk tanaman cabai? Saya rasa penting sahabat mutiara, karena tadi di awal disebutkan bahwa pupuk daun itu melengkapi unsur hara yang kurang yang kita aplikasikan di lahan yang sudah diaplikasikan melalui kocoran ataupun ataupun tabur sahabat mutiara. Jadi ya sahabat mutiara, apalagi yang sifatnya unsur hara mikro sahabat mutiara, foliar ataupun aplikasi melalui daun itu sangat-sangat penting. Jadi kami sudah lengkap portofolio kami. Untuk yang foliar itu tadi ada Profit Series, ada mulai Profit hijau, Profit merah, dan Profit oranye itu untuk kelas NPK yang disemprotkan untuk daun ya, untuk tanaman cabai. Selanjutnya yang paling penting adalah satu lagi unsur mikro. Jadi Merauke Bitoplex sahabat mutiara itu sangat penting juga diaplikasikan untuk tanaman cabai yang sahabat mutiara budidayakan di lahan sahabat mutiara. Jadi saya ulangi sekali lagi, aplikasi pupuk daun sangat penting untuk tanaman cabai sahabat mutiara, seperti itu. Oke sahabat mutiara, jika video podcast kali ini bermanfaat, silahkan
share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat mutiara, supaya ini menjadi motivasi kepada kami untuk membuat video podcast edukasi yang lainnya. Oke sahabat mutiara, jangan lupa juga terus ikuti YouTube kami, ada di NPK Mutiara TV ya, di channel YouTube. Jangan lupa di subscribe dan pentung tanda loncengnya, supaya sahabat mutiara semua tidak ketinggalan informasi dan bisa mendapatkan video podcast yang terbaru atau update tentang pertanian ya sahabat mutiara. Oke sahabat mutiara, tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan sahabat mutiara. Sampai jumpa, salam mutiara.